Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu anhu arda wa anna jami'an. Faslun. Wa idha anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan anit ta'ah wa tathagulan anil khairat wa qudha ilaiha bizimamir raja wa huwa an tudzakkira laha ma wa'adallahu bihil amilina bi ta'ati minal fawzil azim wan na'imil mugib wa rahmati wa ridwan wal khuludi fi fasihil jinan wal izzi wa rif'ah wa syaraf wal makana indahu subhanahu wa indahu ibadih. Wa idha ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat au iltifatan ila sayyiat faruddaha anha bi sautil khawf wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idaha bima tawa'adallahu bihi man asahu minal hawani wal wabal wal khazi wan nakal wat tardi wal hirman was saghari wal khusran wallahu a'lamu bissawab. Masurun. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid, dan jika dirimu merasakan takasulan, rasa malas, anito'ah, untuk melakukan berbagai macam ketaatan, watathakulan anil khairat, dan berat untuk melakukan berbagai macam kebaikan, faqudha ilaiha bisima merraja, maka paksalah dirimu dengan tali harapan. Bagaimana caranya? Wahwa antudzakkiralaha, yaitu dengan mengingatkan dirimu ma wa'adallahu bihil amilina bita'atih, dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Minal fawzil azim, berupa kemenangan atau keuntungan yang besar, wa na'imil mugim, dan kenikmatan yang kekal, wa rahmah, dan rahmat, wa ridwan, dan keridhaan, wal khuludi fi fasihil jinan, dan kekal di dalam surga, wal izzi, dan juga berupa kehormatan, wa rif'ah, dan keagungan, wa syaraf, dan juga kemuliaan, wal makana indahu subhanahu wa ta'ala, dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda ibadihi, dan di sisi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita mengalami rasa malas ketika atau untuk ibadah, atau berat untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kadangkala semangat, kadangkala timbul rasa malas, timbul perasaan berat untuk melakukan ibadah. Dan itu juga bisa kemungkinan dialami oleh para murid, yaitu orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan kita tips. Bagaimana sih kalau rasa malas menyerang, kalau perasaan malas ibadah, perasaan berat untuk melakukan berbagai macam ketaatan itu menyerang kita, maka kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu kita ingat akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga, berupa kenikmatan, berupa kemuliaan, berupa keagungan, berupa kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum eh, walanajziyannahum ajruhum bima walanajziyannahum ajruhum ma ahsanu kanu ya'malun. Ya. Man amila solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, syaratnya dia beriman. Kalau dia melakukan perbuatan baik tapi dia nggak beriman, ya, maka dia nggak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki ataupun perempuan, punya hak yang sama, wa huwa mukmin, dan didasari perbuatan baik tersebut dengan keimanan, falanuhyiyannahu, maka pasti akan kami berikan mereka kehidupan berupa hayatan thayyibah, berupa kehidupan yang baik. Dan akan kami balas, walanajziyannahum, dan pasti akan kami balas. Di situ ada lam taukid, ada nun taukid untuk memastikan pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang cuma bisa mastiin Allah, ya. Kalau kita ini nggak bisa mastiin, ya. Sejak ke depan apa yang bakal terjadi kita nggak bakal bisa mastiin. Yang cuma bisa mastiin itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa itu kata-kata pasti dikurangin dari ucapan kita, dari mulut kita. Pasti, pasti. Karena kita belum bisa memastikan, ya. Karena itu sedikit banyaknya seakan-akan mendahului takdir. Seakan-akan kita udah tahu. Besok besok itu rumahnya pasti aneh lumayan tuh. Pasti. Bisa jadi besok itu ada umur kita, entah itu kita sakit atau mungkin bulan gede atau ada apa namanya ada sesuatu yang lain dan akhirnya bikin kita ini batal untuk datang ke rumah teman kita yang kita janjiin. Jadi jauhin tuh kata pasti itu. Janji insya Allah, kalau kita janji kita insya Allah kurang-kurangin tuh pakai kata pasti. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti bisa memastikan, ya. Hanya Allah yang bisa memastikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan balas mereka, orang-orang yang berbuat amal soleh, baik laki ataupun perempuan. Allah akan berikan mereka kehidupan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan balas, akan ganjar mereka dengan ganjaran yang lebih baik bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah kerjakan ketika mereka di dunia. Jadi ketika rasa malas nyerang kita, malas buat sholat, malas banget kayaknya sholat biasanya di awal waktu, akhirnya kita tunda-tunda sampai udah mau masuk waktu sholat lain, kita baru sholat. Nah ini termasuk juga meremehkan sholat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ancam mereka-mereka yang meremehkan sholat di dalam firman-Nya itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka bagi mereka orang-orang yang sholatnya sahun. Di antara ciri-ciri orang yang sholatnya sahun adalah mengulur-ngulur waktu sholat. Jadi ketika perasaan malas melanda, perasaan berat untuk berbuat kebaikan, kita ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Berupa surga, berupa kenikmatan, berupa kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian berupa apa namanya janji Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nahl tadi, walanajziyannahum ahsani ma kanu ya'malun.
dan pasti akan kami balas mereka dengan ahsan, balasan yang lebih baik terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat, dan jika kamu merasakan pada dirimu mailan, condong atau cenderung ilal mukhalafat, untuk melakukan berbagai macam pelanggaran, au iltifatan ila sayyi'at, atau menoleh atau berpaling kepada berbagai macam keburukan, faruddaha anha bisautil khawf, maka kembalikanlah dirimu dengan kecutan, al-khawf, ketakutan atau kecemasan. Jadi kalau kita malas ibadah, kita pakai roja, kita pakai harapan, kita motivasinya dengan roja. Sebaliknya kalau kita cenderung kepada keburukan, kita pecutnya dengan al-khawf. Khawf waraja ini, kata Imam Ghazali, seperti layak dua sayap pada burung. Jadi kita manusia ini harus punya khauf, perasaan takut kepada Allah, waraja, dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita cuma punya roja doang, harapan doang, tapi khaufnya nggak ada. Atau kita punya takut doang, tapi rojanya nggak ada. Kita harus punya harapan dan juga ketakutan terhadap Allah. Kita harus punya ketakutan dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu seperti layaknya dua sayap bagi burung. Kalau satunya nggak ada, burungnya nggak bisa terbang. Bagi dua-duanya nggak punya, kita nggak akan bisa terbang. Tapi kalau dua-duanya ada, khauf ada, rojanya ada, maka kita bisa terbang layaknya burung. Jadi kalau misalkan diri kita merasakan condong, udah mulai condong nih sama pelanggaran, sama mukhalafat, sama berbagai macam keburukan, maka kembalikan diri kita dengan pecutan al-khawf, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'adallahu bihi, yaitu dengan cara mengingatkan diri kita dan menasihati diri kita terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan man asahu, kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ancamannya berupa apa? Minal hawan, berupa kehinaan, wal wabal, dan berupa bencana, wal khazi, dan berupa kebinasaan, wan naka, dan berupa malapetaka, watardi, dan berupa terusirnya dari rahmat Allah, wal herman, dan terhalangnya dari rahmat Allah, wassaghar, dan berupa kerendahan, wal khusran, dan berupa kerugian. Jadi kalau misalkan kita udah mulai cenderung sama keburukan, cenderung sama perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka kita ingatnya yaitu ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malas ibadah, ingatnya janji Allah. Tapi kalau kita cenderung maksiat, ingatnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ancaman Allah. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan hidup yang sempit. Itu di dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan ketika di akhirat dia akan kami kumpulkan, akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Yang jadi pertanyaan, apa sih
yang bikin kita ini naik turun dalam ibadah, kan yang jadi habis yang bikin kita semangat, yang bikin kita males, yang bikin kita kenceng kadang-kadang, yang bikin kita kendor. Sekurang-kurangnya ada dua faktor. Faktor internal, faktor dalam diri kita. Kemudian yang kedua faktor eksternal, faktor dari luar diri kita. Kita bahas dari faktor internal dulu. Faktor yang ada dalam diri kita, yang bikin kita ini takasulan fil ibadah, yang bikin kita ini males dalam ibadah, ya. Tetap bulan bilal khairat, yang bikin kita berat untuk melakukan kebaikan. Yang pertama yaitu waqful iman, lemahnya iman. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, naik turun. Yazidu bil ta'ah, bertambah kuat iman itu bil ta'ah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang kadar iman itu bil maksiyah karena kemaksiatan. Itu masih faktor yang dari dalam diri kita tuh, karena lemahnya iman yang bikin kita kurang semangat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, bikin kita malas ibadah, yaitu banyaknya dosa. Banyaknya dosa yang kita kerjakan. Mungkin kita nggak mengerjakan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil kita kerjakan, tapi banyak. Kecil tapi banyak. Nggak dosa besar, mungkin nggak membunuh, nggak berzina, nggak riba, apalagi tidak minum koper. Tapi kita melakukan dosa kecil, itu dosa berulang-ulang. Itu juga bisa menyebabkan kita akhirnya malas ibadah. Apalagi sampai ninggalin sholat. Ini ninggalin sholat. Perlu kita catat. Ini ninggalin sholat, dosanya itu lebih berat daripada dosa kebun, daripada dosa ente berzina, daripada dosa ente minum khamr. Tinggalin sholat ini berat. Sholat ini pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Jadi jangan dipikir enteng. Ente larang anak ente tidak minum minuman keras. Ente larang anak ente tidak berzina. Ente larang anak ente tidak riba. Ente larang anak ente untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok. Tapi ente biarin anak ente tinggalin sholat. Walaupun dapat dosa. Yang paling besar itu tarik sholat. Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jangan dipikir meninggalin sholat ini ente. Ya. Ini yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Hati-hati, perhatian sholat kita. Mana sampai kita jaga diri kita, nggak ngebunuh orang, nggak zolim orang, nggak mencuri, nggak merampok, nggak riba, nggak zina, nggak minum obat, nggak berjudi, jauhin kemaksiatan, tapi sholatnya suka ditinggalin. Oh, ini dosa besar, ya. Dosa besar. Kalau itu sengaja dan disuruh tobat, kamu tobat. Ini kalau misalnya pakai hukum Islam, gimana bisa dipancung ini orang? Kamu bilang ini dari. Nah, lemah iman, banyaknya dosa, yang juga bikin kita malas ibadah, yaitu terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita terlalu kita ikutin. Pengen apa-apa diturutin, pengen apa-apa diturutin. Ya, mungkin awalnya hanya berkaitan dengan hal-hal yang mubah, yang boleh. Tapi karena keseringan kita turutin itu hawa nafsu kita pada hal-hal yang mubah, lama-lama hawa nafsu kita ini narik kita, dorong kita untuk menuruti dia dalam perkara-perkara yang haram, dalam perkara-perkara yang makruh, sampai perkara-perkara yang haram. Makanya Imam Ghazali wanti-wanti.
wanti-wanti jangan kebanyakan, eh, jangan kebanyakan walau dalam perkara mubah. Makanan walaupun mubah, tapi kalau kebanyakan itu nanti bisa ngegedein syahwat kita, yang pada akhirnya syahwat kita ini mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan bukan lagi yang berlebihan, tapi bahkan perbuatan yang makruh sampai perbuatan yang haram. Dan ini faktor yang paling gede. Setan itu andilnya dalam kemaksiatan kita cuma 10%. Sisanya 90% itu syahwat kita. Setan ini ngegodain kita, jangan sholat. Begitu kita usir tuh setan kabur. Cuma 10% andil, 10% andil, 10% andil. Memang ciptaan Allah. Syahwat bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Tergantung cara kita memanage. Kita nggak bisa hilangin syahwat kita, tapi bisa kita kontrol, bisa kita atur. Caranya dengan apa? Salah satunya adalah dengan berpuasa. Puasa itu salah satu cara untuk melatih syahwat kita, supaya kita bisa mudah untuk mengendalikan syahwat kita. Di dalam berpuasa, kita ini diajarkan untuk menahan diri dari hal-hal yang sebetulnya diperbolehkan. Makan boleh, minum boleh, tapi nanti kalau udah waktunya. Makan boleh, minum boleh, tapi nanti kalau sudah waktunya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol syahwat kita. Untuk menguasain syahwat kita, jangan syahwat kita yang menguasain kita. Makan itu boleh, minum itu boleh. Tapi begitu puasa, makan yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Minum yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Nanti boleh-boleh lagi kalau udah waktunya buka. Dengan harapan, kalau kita ngelatih diri kita lewat puasa tadi, bisa nih kontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan. Diharapkan kalau hal yang boleh aja bisa kita tahan, apalagi hal yang kagak, yang nggak boleh. Kalau kita bisa nahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang halal, kita bisa tahan. Diharapkan untuk melakukan perbuatan yang haram, kita bisa lebih nahan diri kita. Itu salah satunya. Si puasa, yaitu untuk melatih syahwat kita. Menghindari hal-hal yang sebetulnya boleh, tapi ntar kalau udah waktunya. Sebab kalau kita nggak kontrol nih syahwat kita bakal merajalela. Dan kita bakal diperbudak sama syahwat kita. Dan itu yang akhirnya bikin kita malas dan berat untuk melakukan ketaatan, malas dan berat untuk melakukan ibadah. Kemudian apalagi ini masih faktor internal nih, masih faktor yang ada dalam diri kita nih. Apalagi yang bikin kita kadang malas untuk ibadah. Yang bikin kita untuk malas ibadah juga diantaranya adalah kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu. Kita tahu sholat itu wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa, sekedar itu doang. Tapi kalau kita tahu sholat itu wajib. Wajib itu kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin dapat kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin dapat dosa. Pahalanya bisa berupa surga, pahalanya bisa berupa kenikmatan yang kekal, pahalanya bisa berupa kehidupan yang baik, pahalanya bisa berupa rahmat, pahalanya bisa berupa kesehatan, pahalanya bisa berupa rezeki, pahalanya bisa berupa macam-macam tuh, macam-macam. Nah itu bikin kita lebih semangat untuk ibadah. Makanya nggak apa-apa kita itu sering baca Fadhailul Amal, yang keutamaan amal. Kita sering baca kalau sholat duha balasannya apa sih, kalau sholat tahajud balasannya apa sih. Nggak apa-apa untuk motivasi kita. Nah, jangan kita kemakan omongan yang kalau ente sholat pasti mengharapin surga, berarti sholat ente belum ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita kemakan apa yang begituan. Omongan itu makomnya beda. Itu makomnya beda lagi tuh. Ya, kita belum nyampe dah. Boleh ngarepin surga? Sangat boleh. Bahkan Allah nganjurin kita untuk ngarepin surga. Boleh ngarepin pahala? Sangat boleh.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala nganjurin kita untuk ngejar pahala sebanyak-banyaknya. Tapi karena kurang pengetahuan, kita tahunya sholat itu wajib. Ya udah, kalau kita tahu. Tapi kalau sholat, Allah bakal kasih kita A, B, C, D, 1, 2, 3, sampai sekian. Allah bakal kasih kita. Jadi kita bakal lebih semangat. Contoh nih, ada orang, ada bos dan nih manggil kita. Ente hari ini nyantai gak? Nyantai. Ke tempat aneh dah nih. Ada proyek. Proyek apa? Ya, ente disuruh ngerjain proyek tapi nggak dikasih tahu tuh. Ya, nggak dikasih tahu ntar bayarnya berapa. Kira-kira semangat gak ngerjainnya? Belum tentu semangat. Ya kan? Setengah-setengah, ya kan? Kira-kira dibayar berapa ya? Bisa-bisa ngegerendeng, ya kan? Tapi kalau misalkan ente dikasih tahu, ya ada kerjaan buat ente nih. Ente ada waktu kosong nggak ada. Misalkan ente chat rumahnya ya. Nanti kalau kelar bayar per hari 500.000, hari 500.000. Semangat gak kira-kira? Semangat banget ya. Karena tahu upahnya yang seperti itu. Biasanya ngechat paling 150.000, 200.000 dah. Ini 150.000 itu dikasih makan, dikasih rokoknya, dikasih kopinya lah. Nah, bakal lebih semangat. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Jadi untuk menambah pengetahuan kita, luangin waktu kita untuk ngaji, cari itu pengetahuan tentang balasan orang-orang yang beribadah supaya bikin kita lebih semangat dalam ibadah. Dan kemudian yang bikin kita males ibadah juga, ini masih penyebab internal, masih penyebab dari dalam diri kita, yaitu hobi yang berlebihan terhadap dunia. Hobi yang lebih berlebihan terhadap dunia seperti apa? Seperti contohnya orang yang demen misalkan modif kendaraan yang kurang manfaat buat akhiratnya. Koleksi apa misalkan? Koleksi sepatu, misalkan koleksi batu cincin, misalkan, misalkan kalau ada yang kesinggung jangan kesinggung ya. Koleksi batu cincin ya. Sifat-sifat hobi-hobi yang bersifat duniawi. Kalau misalkan kita koleksi kita, tujuannya supaya biar apa? Biar bisa kita baca, biar anak cucu kita nanti ada yang jadi santri. Nah itu masih dimampu dah, karena masih ada bau-bau akhiratnya. Kalau misalkan koleksi batu cincin, macam-macam pandan yang model A, B, C, ya kan, agak pugulan gitu ya kan, duit habis buat beli batu cincin ya kan. Atau misalkan modif motor digonta-ganti, bannya udah ganti ban, guanting lagi, knalpot diganti, guanting lagi, cat udah digonta-ganti, jok udah di macem-macemin, spionnya, wah, bikin kendaraannya macem-macemin, hobi-hobi kayak model begitu tuh. Hobi urusan-urusan dunia yang gak ada manfaatnya buat akhirat kita. Hobi ngoleksi baju, misalkan koleksi jersey Madrid, jersey apa lagi, timnas misalkan ya. Pokoknya koleksi-koleksi hobi-hobi yang bersifat duniawi. Bukannya nggak boleh, boleh. Cuman ya itu tadi, imbasnya itu bisa bikin mubazir, kemudian bisa bikin kita malas dalam ibadah. Itu berapa pengaruh internal yang bikin kita sekurang-kurangnya malas dalam melakukan ketaatan. Nah, faktor eksternalnya, faktor dari luarnya apa? Faktor dari luarnya yang pertama lingkungan. Ente yang semangat ibadah. Tapi kalau ente bergaul sama orang yang kagak doyan ibadah, gak doyan sholat, gak doyan pengajian, ya sekali dua kali beberapa saat mungkin ente kuat. Tapi kalau keseringan sama mereka, akhirnya ente bisa ke bawah seperti mereka. Kumpulan yang baik itu bisa menyebabkan kita baik, walaupun awalnya kita bukan orang baik. Sebaliknya,
perkumpulan yang buruk itu bisa menyebabkan kita buruk, walaupun kita orang baik. Yang bukan santri, ngumpulnya sama santri, ngumpul sama jamaah majelis, ngaji, kagak ngaji diingetin, dijapri, di SMS, diteleponin, disamperin. Yang tadinya kagak doyan ngaji, akhirnya jadi seneng sama ngaji. Karena dikelilingin orang-orang yang seneng sama santri. Di pondok, sholat berjamaahnya, nggak pernah tinggal, baca Qurannya nggak pernah tinggal, ya. Sholat tahajud nggak pernah tinggal, puasa sunnah nggak pernah tinggal, pulang ke rumahnya, nongkrong sama temen-temennya yang kurang baik. Sehari 2 hari masih kuat, sebulan 2 bulan masih kuat. Kalau terus-terusan, begitu temennya lebih tua dari dia lagi, lebih senior, lebih berpengalaman, ujung-ujungnya ke bawah, ke bawah. Nah, lingkungan juga bisa mempengaruhi semangat kita atau tidak semangat kita dalam beribadah. Lingkungan ini penting. Ini faktor yang bisa menyebabkan, yang bisa mempengaruhi semangat kita dalam ibadah. Nah, kemudian kalau yang buat semangat apa? Kalau yang buat semangat diantaranya faktor yang bikin kita semangat ibadah. Pertama, kita menyadari tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budun, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi kenapa kita ada di dunia ini? Untuk ibadah. Kenapa kita diciptakan Allah? Untuk ibadah. Kenapa kita dihadirkan di muka bumi ini? Untuk ibadah. Kenapa kita diadakan di kehidupan ini? Untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya tujuan hidup yang jelas dan kita sadar tujuan hidup kita, insya Allah kita nggak bakal kesasar. Ibarat orang keluar dari rumah nih, orang keluar dari rumah, dia tahu tujuan dia mau kemana. Anak keluar mau berobat, mau berobat. Dia tahu tujuan dia. Walaupun dia mampir ke sana, mampir ke sini, tetap dia bakal sampai tuh tujuan. Dia bakal fokus ke tujuannya. Tapi kalau orang yang nggak tahu tujuan hidupnya, yang nggak menyadari tujuan hidupnya, ibarat orang keluar dari rumah bingung mau kemana. Keluar dari rumah, cari muter, mana ya, muter-muter nggak butuh lagi, muter, bensin mau habis. Bingung mau kemana, nggak punya tujuan. Nah, itulah ibarat orang yang hidupnya nggak ada tujuan. Kalau misalkan kita sadar, oh Allah nyiptain kita buat ibadah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjain itu tujuannya untuk ibadah. Kita kerja buat ibadah. Kita sekolah, ilmu kita buat ibadah. Kita usaha kita buat ibadah. Kita bisnis kita untuk ibadah. Tujuannya ibadah. Tujuannya ibadah. Boleh kita kerja, boleh kita bisnis, boleh kita dagang, kita usaha, tapi tetap tujuan intinya adalah ibadah kepada Allah, supaya kita agak kesasar, supaya kita fokus ke tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini ibadah, supaya kita fokus. Semakin seseorang menyadari tujuan hidupnya, maka semangat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, yang bikin semangat ibadah yaitu dengan menambah pengetahuan. Makin banyak pengetahuan kita, makin semangat kita dalam ibadah. Selama ini kita cuma tahu sholat itu hukumnya wajib, tapi begitu kita tahu ya, manfaatnya sholat, ya, kemudian apa yang Allah bakal berikan buat orang yang sholat, itu kita bakal lebih semangat. Semakin banyak ilmu kita, insya Allah akan lebih semangat dalam ibadah.
Nah, kemudian yang ketiga, yang juga nggak kalah penting nih, yang bisa bikin kita semangat dalam ibadah, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang baik, baik, yang sering ngingetin kita untuk ibadah. Jadi kalau ente punya teman masih mau ngingetin ente, kenapa sih ente udah kagak ngaji, udah kelihatan, ente bersyukur, jangan ente ngedredeg. Nah, ribet amat, kita cuma ngaji aja tuh. Masing-masing orang kan masing-masing punya urusannya masing-masing. Ngaji-ngaji aja tuh. Pergi kalau sempat mau buang ngaji. Ya, rendang. Kalau masih ada yang ngingetin bersyukur. Itu teman ente yang baik tuh. Kalau punya teman yang begitu, jangan dijauhin. Yang nggak enak itu ketika nanti ente udah nggak punya teman yang mau ngingetin ente, ya, itu yang berat. Udah nggak ada teman yang mau ngingetin ente akan kebaikan. Nah, itu yang berat. Itu berarti teman ente bukan teman yang baik. Teman yang baik, teman yang sering mengingatkan kita akan kebaikan. Nah, berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini bisa menjaga semangat kita dalam ibadah. Sebaliknya seperti tadi, kalau kita berkumpul di lingkungan yang nggak baik, itu bikin kita kagak semangat dalam ibadah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bishawab. Intinya pandai-pandai kita memilih teman, pandai-pandai kita memilih tongkrongan, pandai-pandai kita memilih apa namanya lingkungan. Pilih teman, pilih tongkrongan, pilih lingkungan yang bikin kita semangat untuk ibadah. Insya Allah kalau begitu kita bakal apa namanya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari ancaman-ancaman Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam.